Oke, selamat berjumpa kembali di Busur Tekno App. Seperti biasa, untuk kali ini kita akan membahas tentang seputar Pi Network. Ini ada berita dari Newsway tentang Pi Network ini, yang mana jaringan Pi menambang hadiah untuk dilanjutkan setelah Pinet, meskipun dengan berbagai bentuk untuk memberi insentif kepada berbagai jenis kontribusi. Saat jaringan Pi mendekati peluncuran mainnet, berikut adalah hal-hal utama yang harus diketahui oleh para perintis sebelum menarik kesimpulan apakah penambangan dapat dilanjutkan atau tidak. Buku putih dikutip mengatakan, aktivitas penambangan akan berlanjut bahkan setelah peluncuran mainnet, tetapi beberapa hal pasti akan berubah dan sama seperti yang biasa dilakukan pionir. Di sini kami menyoroti beberapa hal penting tentang menambang Pi setelah peluncuran mainnetnya. Pasokan mainnet dari Pi. Pasokan mendorong pengembangan dan memotivasi kontribusi penting jaringan untuk menciptakan ekosistem yang dapat bertahan secara alami. Untuk mendorong semua jenis kontribusi, insentif penambangan masih akan diberikan setelah mainnet, tetapi dengan cara alternatif yang dijelaskan di bagian penambangan di bawah ini. Masalah terkait pasokan untuk fase mainnet meliputi ketidakpastian dalam perencanaan, penghargaan berlebih dan kurang dari berbagai jenis kontribusi yang diperlukan dalam fase baru, dan kesulitan mempertahankan insentif jaringan jangka panjang. Ini karena pasokan yang tidak ditentukan merupakan hasil dari mekanisme penambangan pra-mainnet yang mengoptimalkan aksesibilitas dan pertumbuhan jaringan. Model supply mainnet yang sepenuhnya independen dari perilaku jaringan akan menggantikan model supply pra-mainnet jaringan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Koinvensi pertama Pi Network pada September-Oktober 2020 mengangkat masalah ketidakpastian perencanaan dalam model pasokan pra-mainnet. Di sana, panel komunitas dan kiriman komunitas memperdebatkan apakah penambangan harus dipotong setengah atau dihentikan pada ukuran jaringan 10 juta pada saat itu. Jaringan menghadapi tantangan berikut sebagai akibat dari keragaman suara anggota komunitas. Jika penambangan dilakukan melalui proses penambangan pra-mainnet, akan ada pertanyaan tentang kapasitas Pi untuk menawarkan insentif jaringan jangka panjang. Namun jika penambangan dihentikan, itu akan menghambat perluasan jaringan dan mencegah pionir baru untuk bergabung. Sebagai penambang, mengurangi kegunaan Pi, meskipun jaringan berubah pikiran dan memotong setengah tingkat penambangan pada ukuran 10 juta, masalahnya masih ada dan harus diperbaiki. Salah satu aspek utama yang diperhitungkan dalam pembuatan model token mainnet adalah bagaimana komunitas dapat mempertahankan pertumbuhan dan aksesibilitas sambil mengatasi masalah pasokan. Selain itu, komunitas secara keseluruhan dan ekosistem itu sendiri perlu menggunakan beberapa Pi untuk tujuan yang bermanfaat bagi komunitas dan ekologi, yang membuat perencanaan token jaringan secara keseluruhan menantang karena pasokan total yang tidak ditentukan dan tidak pasti. Hampir setiap jaringan blockchain lainnya menunjukkan bahwa ada manfaat lebih dari sekadar keuntungan penambangan pribadi. Tujuan komunal kolektif seperti itu membutuhkan alokasi yang jelas yang harus ditetapkan. Oleh karena itu, model pasokan mainnet memiliki total pasokan maksimum yang jelas sebesar 100 miliar Pi, mengingat ukuran jaringan saat ini lebih dari 30 juta perintis
dan volume transaksi dan aktivitas yang diantisipasi di masa mendatang untuk memungkinkan insentif dan pertumbuhan yang berkelanjutan dan kontribusi baru sambil menghilangkan kekhawatiran tentang ketidakpastian pasokan. Tidak peduli berapa banyak pasokan yang beredar di jaringan Pi pada waktu tertentu, distribusi pasokan akan mengikuti prinsip distribusi asli yang dinyatakan dalam Buku Putih 14 Maret 2019 yang menurutnya komunitas Pi memegang 80% dan Pi Core Team 20% dari total supply Pi yang beredar. Komunitas pada akhirnya akan menerima 80 miliar Pi dan tim inti pada akhirnya akan menerima 20 miliar Pi dengan asumsi total pasokan maksimum 100 miliar Pi. Seluruh distribusi diwakili dalam diagram lingkaran berikut. Alokasi tim inti dibuka dengan kecepatan yang sama karena komunitas secara progresif menambang lebih banyak Pi dan dapat dikenakan penguncian tambahan melalui mandat yang diberlakukan sendiri. Ini berarti bahwa jika komunitas memiliki sebagian dari alokasinya dalam sirkulasi atau misalnya 25%, hanya jumlah proporsional dalam alokasi tim inti dalam contoh ini 25% yang dapat dibuka paling banyak. Oke, mungkin itu aja sedikit ulasan tentang informasi terbaru jaringan Pi, yang mana tema tentang menambang hadiah untuk dilanjutkan setelah mainnet, meskipun dengan berbagai bentuk untuk memberi insentif pada berbagai jenis kontribusi. Oke, itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kunjungannya. Salam sehat, salam petir, salam sukses dan sejahtera selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.